Halo, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan karir dengan dosen pengampu Ibu Fadalah. Tanggal pembuatan video ini dibuat pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah teori perkembangan dan pemilihan karir oleh Ginsberg, Donald Super, dan Gottfredson. Materi ini akan dijelaskan oleh saya, Rinaldi Kaisar Atala. Perkenalkan, nama saya Berliana Anandika. Halo, perkenalkan nama saya Laika Mutiara Ifada. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke teori perkembangan dan pemilihan karir oleh Ginsberg, di mana menurut Ginsberg sendiri, pemilihan karir dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode fantasi, yaitu usia anak-anak sampai usia 10 atau 11 tahun. Di mana di periode ini, pemilihan karir atau pekerjaan itu dilakukan secara sembarangan tanpa ada pertimbangan tertentu. Pemilihan karir ini biasanya didasari kesan atau apa yang mereka suka berdasarkan apa yang mereka pelajari di lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti anak yang memiliki orang tua tenaga kesehatan, biasanya mereka menyukai atau minat di karir bidang kesehatan seperti dokter atau perawat. Atau misalnya anak yang memiliki orang tua abdi negara, biasanya mereka memiliki minat untuk menjadi polisi atau TNI. Selanjutnya ada periode tentatif di usia rentang 11 sampai 17 tahun, di mana periode ini dibagi menjadi 4 tahap. Untuk tahap yang pertama ada tahap minat di usia 11 sampai 12 tahun, di mana individu itu mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Lalu di tahap selanjutnya ada tahap kapasitas di usia 13 sampai 14 tahun, di mana individu mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Karena tidak semua hal yang mereka minati itu sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu di tahap selanjutnya ada tahap nilai di usia 15 sampai 16 tahun, di mana individu mulai menyadari bahwa jenis-jenis pekerjaan memiliki nilai tertentu bagi pribadi atau bagi masyarakat. Seperti ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap negatif atau bahkan pekerjaan yang dianggap positif. Atau ada pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan social economic status mereka sehingga perlu mereka hindari. Lalu di tahap selanjutnya ada tahap transisi di usia 16-17 tahun, di mana individu dapat memadukan orientasi yang sebelumnya mereka pahami seperti minat, kemampuan, dan juga nilai dan direalisasikan ke dalam kehidupan nyata. Di mana di sini mereka dapat memilih mana pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka, namun mereka tetap mampu melakukannya serta mereka dapat menilai dan sesuai dengan nilai yang mereka anut. Periode selanjutnya ada periode realistik di usia 17-24 tahun, di mana periode ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap yang pertama ada tahap eksplorasi, di mana individu itu mulai mempersempit pilihan dan mencari pengalaman tentang pekerjaan. Serta di tahap ini individu itu mulai menghadapi tuntutan kerja di kehidupan sebenarnya. Lalu yang tahap selanjutnya ada tahap kristalisasi, di mana individu mulai menilai pengalaman pekerjaan yang mereka cari sebelumnya. Entah itu yang berhasil ataupun gagal. Biasanya yang gagal itu akan mereka hindari dan yang berhasil akan mereka pertimbangkan untuk pemilihan karir mereka selanjutnya. Lalu untuk tahap selanjutnya ada tahap spesifikasi, di mana individu sudah mengambil keputusan secara spesifik kira-kira pilihan karir mana yang cocok bagi mereka dan akan mereka adopsi untuk kehidupan selanjutnya. Oke, setelah bahas teori dari Ginsberg yang udah dijelasin tadi dari teman saya, yuk kita lanjut ke teori yang lain ya. Tapi sebelum itu coba ngaku dulu deh, pernah gak sih kalian ngerasa gak tahu gitu sebenarnya diri kamu tuh siapa, mau ngapain, atau kerjaan yang kayak apa sih yang cocok gitu sama kamu? Kalau pernah, ada tokoh psikologi nih yang bahas pemilihan karir lewat pendekatan self-concept, lifespan, dan life space. Jadi, sebelum kamu mikirin karir, ya harus kamu tahu dulu lah siapa diri kamu sendiri. Nah, self-concept itu apa sih? Jadi self-concept itu adalah gimana cara diri kamu sendiri mengenali diri kamu, minat, nilai hidup, kemampuan, dan peran apa aja gitu yang kamu anggap bisa dan penting gitu bagi diri kamu. Nah, selain itu, ada lifespan, yaitu berkembang seiring waktu. Jadi karir ini tidak hanya sebatas sebuah pekerjaan aja, tapi karir ini tuh selalu berkembang dari kita kecil hingga kita nanti pensiun gitu. Lalu
Selain itu juga ada yang namanya life space. Jadi kalau kata Donald Sapper, ada peran-peran lain gitu selain sebagai pekerja gitu. Misalkan sebagai karyawan kita juga merangkap peran-peran lain sebagai masyarakat, sebagai orang tua, seperti itu. Nah, lanjut nih. Kalian juga pernah gak sih cita-cita kalian tuh berubah-ubah gitu sepanjang kalian bertumbuh dan berkembang? Misalnya, pas kecil mau jadi dokter, pas dewasa pengen jadi pelukis gitu. Nah, Donald Super juga bilang kalau karir itu bukan sekedar pekerjaan aja. Karir itu tuh berkembang setiap waktu. Jadi, ada 5 tahap nih yang dijelasin oleh Donald Super. Yang pertama, ada growth. Growth itu rentang usianya dari 0 sampai 14 tahun. Dari anak-anak sampai remaja awal lah. Nah, di sini tuh kita baru kenal dunia gitu kan. Pengen tahu peran-peran orang dewasa tuh ngapain aja. Bentuk karirnya tuh kayak sekedar mimpi atau sekedar cita-cita gitu. Fantasi kita pengen jadi apa gitu. Misalkan aku mau jadi dokter, aku mau jadi pemain bola, seperti itu. Yang kedua, ada exploration. Rentang usianya itu di antara usia 15 hingga 24 tahun. Nah, di usia ini tuh orang-orang bakal mulai cari tahu nih, gitu. Nyoba-nyoba kalian tuh cocoknya di mana sih bidang pekerjaannya. Kalian tuh udah mulai pilih kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang kalian minati, pilih jurusan atau kerja part time. Itu tuh tujuannya adalah untuk matengin pilihan karir gitu. Yang ketiga, ada establishment. Rentang usianya itu dari 25 tahun hingga 44 tahun. Nah, ini tuh fase dimana kalian udah mulai serius nih menetap di satu kerjaan aja. Fokusnya bukan nyari-nyari kerjaan apalagi yang cocok dengan kita, tapi fokus untuk naik jabatan dan fokus untuk menaikkan gaji gitu. Dan lebih mikirin jenjang karir seperti apa gitu yang menjanjikan di masa depan kita demi pekerjaan yang stabil, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada fase maintenance. Rentang usianya ada di 45 hingga 64 tahun. Di tahap ini tuh orang-orang biasanya udah dapat posisi jabatan di pekerjaan yang sudah dipilih gitu. Dan fokusnya ya tinggal mempertahankan posisi itu aja kan. Misalnya dengan cara mempertahankan performanya aja gitu, atau saling berbagi ilmu aja gitu kepada yang lain. Nah, tahap terakhirnya itu ada tahap decline. Ini ketika seseorang sudah berada di atas 65 tahun, biasanya di tahap ini tuh orang-orang udah mulai persiapan untuk pensiun gitu, dan udah mulai ngelepas gitu perjalanan karirnya selama dia hidup. Baik, setelah bahas tahap-tahap perkembangan pemilihan karir, ternyata ada faktor lain juga nih selain diri kita sendiri yang mempengaruhi pemilihan karir kita. Nah, oleh Donald Super itu disebut sebagai Archway of Career Determinants. Archway of Career Determinants ini terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor personal dan yang kedua adalah faktor situasional. Faktor personal itu adalah faktor dari dalam diri kita sendiri yang akan mempengaruhi pemilihan karir kita. Misalkan minat, nilai hidup, kemampuan, dan self-konsep kita gitu. Dan yang kedua, ada faktor situasional, itu adalah faktor dari luar diri yang memengaruhi pemilihan karir kita. Misalkan ekonomi, akses pendidikan, atau dukungan keluarga, dan peluang kerja. Bayangkan aja ada seseorang yang pengen jadi dokter gitu. Secara personal dia tuh orangnya emang suka gitu pelajaran biologi, suka bantu orang, dan punya kemampuan yang cukup lah gitu. So konsepnya dia juga ya emang cocok gitu menjadi seorang dokter gitu. Dia membayangkan dirinya sebagai dokter. Tapi ada faktor situasional nih yang gak bisa dihindarin. Misalnya kondisi ekonomi yang kurang karena biaya kuliah kedokteran kan mahal ya. Terus bisa jadi di kota tempat tinggalnya tuh juga gak ada fakultas kedokteran, jadi jauh gitu, perlu ngerantau. Atau orang tuanya tuh butuh dia cepat-cepat langsung kerja.
karena ekonomi yang kurang gitu. Bukannya dia nggak bisa dapetin mimpinya menjadi seorang dokter karena faktor situasional tadi, tapi yang penting adalah dia harus bisa adaptasi gitu dengan faktor situasional yang ada. Jadi nggak cuma ngandelin faktor personalnya aja nih. Misalkan dia bisa mencari beasiswa gitu yang relevan, atau mencari informasi relawan-relawan medis gitu untuk menyalurkan keinginan dia, atau bisa masuk ke jurusan lain yang terkait dengan bidang medis seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas teori perkembangan dan pemilihan karir milik Gottfredson, di mana menurut teorinya Gottfredson terdapat 3 konsep dasar dalam pemilihan karir. Yang pertama itu ada self-concept, yang kedua ada compromise, dan yang ketiga itu ada circumscription. Self-concept atau konsep diri adalah cara pandang atau gimana sih individu melihat dirinya sendiri yang mencerminkan siapa individu sebenarnya dari aspek objek yang dipikirkan atau aspek me, dan juga aspek pelaku utama atau aspek I. Sebagai contoh, ada individu yang mungkin merasa kalau dia ini suka mendengarkan cerita orang lain, merasa kalau dia adalah orang yang sabar, merasa kalau dia adalah orang yang suka membantu orang lain, sehingga akhirnya individu ini cenderung untuk memilih berkuliah di jurusan psikologi atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial gitu, karena ia merasa itu sesuai dengan dirinya dan ia merasa bahwa itu adalah dirinya. Selanjutnya ada compromise, di mana compromise merupakan proses ketika individu mulai melepaskan karir-karir idealnya dan beralih ke pilihan-pilihan karir yang dianggapnya lebih mungkin untuk dicapai meskipun tidak selalu berdekatan atau mirip dengan pilihan karir ideal pertamanya. Sebagai contoh, ketika ada individu yang pada awalnya bercita-cita untuk menjadi dokter karena senang membantu orang lain, tapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuannya di bidang IPA ini kurang untuk menjadi dokter, sehingga ia memilih untuk menjadi psikolog karena ia merasa masih bisa untuk membantu orang lain dan lebih mudah atau lebih realistis untuk dicapai secara akademik. Selanjutnya ada circumscription atau proses ketika individu mulai menyaring dan membatasi pilihan-pilihan karir yang menurutnya cocok untuk dirinya sendiri. Pada circumscription ini terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah orientation to size and power yang terjadi pada anak usia 3-5 tahun, di mana pada tahap ini anak belum menyadari atau memahami konsep gender secara abstrak. Sebagai contoh, ketika ada anak berusia 4 tahun yang menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang pemadam kebakaran hanya karena ia merasa atau melihat bahwa pemadam kebakaran memiliki tubuh yang kuat dan juga kendaraan yang besar. Yang kedua adalah orientation to sex roles yang terjadi pada anak usia 6-8 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak sudah mulai bisa berpikir dengan konkret, mulai mengkategorikan seperti kategori baik atau buruk dan kategori perempuan atau laki-laki, dan mulai mengasosiasikan pekerjaan dengan jenis kelamin. Seperti misalnya anak laki-laki cenderung untuk memilih menjadi polisi atau tentara, sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk menjadi guru atau menjadi perawat. Yang ketiga adalah orientation to social valuation yang terjadi pada anak usia 9-13 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mulai menyadari dan memahami gengsi serta status pekerjaan, sehingga biasanya cenderung untuk menghindari pekerjaan yang dianggapnya lebih rendah. Sebagai contoh, ketika ditanya, anak akan menjawab bahwa ia ingin menjadi pilot karena menurutnya pilot merupakan pekerjaan yang baik atau bagus dan menghasilkan uang yang banyak. Yang terakhir adalah orientation to the internal unique self yang terjadi pada anak usia 14 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak akan mulai cenderung menyesuaikan pilihan karirnya dengan dirinya sendiri, seperti dengan kemampuan, dengan kepribadian, dan dengan nilai kehidupan atau dengan kondisi sosialnya. Seperti misalnya ketika ada seorang anak yang memilih untuk melanjutkan ke jurusan desain produk, meskipun teman-teman lain di sekitarnya memilih ke jurusan komunikasi, karena menurutnya dirinya tidak pandai berkomunikasi secara umum di depan banyak orang, dan lebih suka untuk berkomunikasi di balik layar dan mengerjakan atau merancang sebuah desain produk.
Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis kasus untuk teori Ginsberg. Untuk kasus yang kita analisis sendiri adalah jurnal skripsi yang berjudul Penerapan Model Perkembangan Karir Ginsberg melalui konseling kelompok dengan teknik modeling untuk meningkatkan kesadaran karir peserta didik kelas 11 SMKN 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2018-2019. Di mana penelitian ini memiliki tujuan yaitu melihat apakah model perkembangan karir menurut teori Ginsberg efektif dalam meningkatkan kesadaran karir siswa. Adapun metodologi penelitian yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian one group pre-test post-test untuk melihat apakah ada perkembangan pada siswa setelah treatment diberikan. Dan treatment yang diberikan sendiri adalah layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik modeling dan menggunakan teori perkembangan karir Ginsberg. Lalu untuk hasilnya sendiri, model perkembangan karir Ginsberg yang dilakukan melalui konseling kelompok dengan menggunakan teknik modeling memang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran karir siswa. Sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu teori Ginsberg, di mana peserta didik kelas 11 ada di periode tentatif di usia 11-17 tahun, di mana pada periode ini mereka sedang berusaha untuk mempelajari orientasi seperti nilai, kemampuan, atau minat mereka dalam suatu pilihan karir. Dan penerapan model perkembangan karir Ginsberg ini bisa menjadi solusi yang tepat bagi mereka untuk mempersiapkan pilihan karir mereka, entah itu langsung ke dunia kerja ataupun di perguruan tinggi, sehingga mereka dapat memilih jurusan atau karir yang dapat mengoptimalisasikan kinerja mereka serta menciptakan kualitas hidup mereka yang baik ke depannya. Nah, sekarang mari kita bahas jurnal yang menggunakan teori Donald Super nih di dalam penelitiannya. Di sini ada penelitian dari Nadiana, Darsana, dan Suranata yang berjudul Penerapan Bimbingan Karir Super dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Rencana Keputusan Karir pada Siswa Kelas 9 B5 SMP Negeri 4 Singaraja. Jadi di penelitian ini itu pakai metode penelitian action research, yaitu dengan cara melakukan tindakan bimbingan konseling menggunakan teori bimbingan karir super dan campuran dengan teknik modeling. Cara mengukur keberhasilan dari program penelitian ini ada kuesioner 30 item yang akan diberikan kepada 29 anak-anak yang mengikuti bimbingan karir. Kuesioner ini diberikan 2 kali, yaitu yang pertama ketika sudah melaksanakan 4 kali bimbingan konseling, dan yang kedua ketika sudah melaksanakan 8 kali bimbingan konseling. Hasilnya anak-anak mengalami peningkatan signifikan dalam rencana keputusan karir dan kematangan karirnya gitu. Dengan hasil 26 siswa memiliki skor tinggi dan hanya 3 anak yang memiliki skor rendah. Jadi yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 yang sudah menginjak usia 15 tahun. Mereka berada di tahap eksplorasi kalau di teori perkembangan dan pemilihan karir oleh Donald Super ini. Di dalam bimbingan konseling yang ada di penelitian ini juga, peneliti itu udah ngebantu gitu mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat siswa gitu melalui beberapa tahapan, lewat tahap identifikasi dulu, terus tahap diagnosis, tahap prognosis, tahap konseling, tahap evaluasi, hingga tahap refleksi gitu. Cara-cara yang dilakukan dalam penelitian ini dalam bimbingan konselingnya khususnya itu dengan mewawancarai anak, meminta dan membantu anak untuk mengenali diri sendiri gitu, minat apa yang disukai, terus membantu siswa merencanakan karir dengan membuat beberapa langkah ke depan gitu, nantinya mau melakukan apa, seperti apa gitu. Terus ada juga kegiatan modeling dengan nampilin gitu media audiovisual terkait dengan tokoh karir yang diminati agar siswa bisa termotivasi untuk berperilaku seperti tokoh tersebut. Jadi di dalam penelitian ini yang dilakukan kepada siswa kelas 9 SMP itu sudah benar karena mereka sedang di tahap eksplorasi, sedang mencari gitu apa yang cocok pilihan karirnya bagi diri mereka, apa yang sesuai minat mereka gitu, coba-coba. Maka seharusnya juga peneliti memberikan gitu opsi-opsi untuk mengeksplorasi minat
dengan lebih banyak gitu. Misalkan ada Canfair, Fair Job gitu di sekolah gitu, misalkan ada booth-booth untuk mengenalkan profesi ini profesi itu, seperti itu, agar anak-anak SMP kelas 9 ini itu bisa lebih mendalami gitu, dan bisa menemukan pemilihan karir yang tepat bagi dirinya gitu. Oke, jurnal yang digunakan untuk menganalisa teori Gottfriedson di sini adalah jurnal yang berjudul Including Gottfriedson's Career Theory in STEM Initiative Geared Towards Students of Color yang dilakukan melalui penelitian oleh Prescott dan teman-teman di tahun 2020. Jadi, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh mahasiswa POC, People of Color, atau mahasiswa kulit berwarna di bidang STEM, dan menunjukkan gimana sih teori karirnya Gottfriedson yang circumscription dan compromise dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan perencanaan, perancangan, atau pembuatan intervensi yang lebih efektif. Pada penelitian ini dilakukan metode analisis literatur terhadap literatur sebelumnya yang memiliki fokus pada ketimpangan dalam representasi mahasiswa kulit berwarna di bidang STEM. Selain itu, mereka juga menerapkan teori Gottfriedson untuk memahami gimana sih faktor eksternal dan persepsi diri ini mempengaruhi keputusan akademik dan profesional mahasiswa kulit berwarna. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa mahasiswa kulit berwarna di bidang STEM ini memiliki atau menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama, adanya kurangnya representasi dan mentor dari ras yang sama. Kemudian, rendahnya tingkat kepercayaan diri dan perasaan tidak termasuk atau sense of belonging. Adanya praktik akademik yang cenderung membatasi mahasiswa berdasarkan performa dan impresi awal, dan adanya tekanan sosial serta identitas ras yang dapat memengaruhi keterlibatan akademik. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa penerapan teori karir mirip Gottfriedson. Yang pertama, itu ditunjukkan bahwa mahasiswa sejak kecil mulai membatasi pilihan karir berdasarkan faktor gender, status sosial, dan persepsi diri. Selain itu, mahasiswa kulit berwarna seringkali mengkompromikan aspirasi mereka karena keterbatasan akses terhadap informasi dan juga dukungan akademik. Yang terakhir, juga diperlukan intervensi yang berbasis pemahaman tentang bagaimana mereka memproses aspirasi dan hambatan karir. Dari beberapa masalah dan hambatan tersebut, peneliti kemudian merumuskan beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah melakukan mentoring dan role model dengan menghubungkan mahasiswa kulit berwarna dengan mentor dari latar belakang yang sama. Kemudian melakukan intervensi karir dengan membantu mahasiswa kulit berwarna memahami pilihan karir mereka dan memperluas kemungkinan yang sebelumnya mereka batasi. Kemudian melakukan penguatan identitas dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan identitas profesional mereka di bidang STEM. Yang terakhir adalah keterlibatan dalam penelitian dengan mendorong partisipasi mahasiswa melakukan riset sejak dini untuk meningkatkan keterlibatan dan persistensi mahasiswa dalam bidang STEM. Secara keseluruhan, studi ini menekankan bahwa hambatan bagi mahasiswa kulit berwarna bukan hanya disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam bidang STEM, tetapi juga faktor sosial dan adanya faktor psikologis. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kita lihat dari sisi teori terlebih dahulu. Tentu saja ketiga teori perkembangan tadi menurut Ginsberg, menurut Donald, dan menurut Gottfriedson memang menunjukkan bahwa kesadaran karir individu itu akan berkembang seiring bertambahnya usia dan juga dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Ada faktor internal seperti minat, nilai, dan kemampuan individu. Ada juga faktor eksternal seperti lingkungan, budaya, dan kondisi sosial individu. Meskipun mereka sama-sama membahas mengenai perkembangan karir sepanjang usia, namun tentu saja masing-masing teori memiliki fokus yang berbeda. Ada Ginsberg yang fokus untuk menekankan tahapan dalam memilih karir, ada Donald yang menyoroti perwujudan self-concept dalam rentang kehidupan, dan juga ada Gottfriedson yang menekankan pengaruh persepsi sosial dalam pemilihan karir. Tapi ketiganya tetap saja memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu untuk memperjelas pilihan karir mereka
untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan juga mengoptimalisasikan kinerja mereka. Dengan demikian, ketiga teori ini memberikan pemahaman yang saling melengkapi tentang dinamika perkembangan karir, serta menawarkan dasar konseptual yang kuat bagi praktik bimbingan dan intervensi yang bertujuan membantu individu memperjelas dan memperluas pilihan karir secara realistis.